Dalam rangka kunjungan tahunan kali ini, Ibu Heni Kristianus mengajak Anda ke Pulau Siberut. Salah satu pulau yang ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Asrama Siberut, Gotap, dan Salapa menjadi center yang akan dikunjungi kali ini oleh founder Tangan Pengharapan. Kentalnya budaya asli di Kepulauan Mentawai ini dan juga jarak dusun yang jauh, terpelosok, membuat masyarakat sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk itu, Tangan Pengharapan masuk ke Pulau Siberut, membantu memberikan pendidikan serta makanan tambahan kepada anak-anak di Pulau Siberut ini, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang mestinya mereka dapatkan sejak lama. Tarian khas Mentawai diperagakan oleh anak-anak di FLC Asrama Siberut sebagai sambutan untuk kedatangan Mama Heni di FLC ini. Sejak 2012, Tangan Pengharapan sudah membantu makanan tambahan untuk Asrama Siberut. Di kunjungan kali ini, Mama Heni berkesempatan membagikan makanan sambil menyapa anak-anak di FLC Asrama Siberut. Anak-anak ini berasal dari pelosok-pelosok Pulau Siberut. Setelah tamat SD dari dusun, mereka melanjutkan pendidikan ke kota Siberut. Namun mereka tidak punya keluarga untuk menetap di kota, hingga pilihannya adalah asrama. Seperti anak yang satu ini, Gusti Randa. Sebelum masuk ke asrama Siberut, anak ini hanya merasakan pendidikan sampai kelas 4 SD di dusunnya. Tidak merasakan pendidikan yang layak sejak dini, membuat Gusti memiliki perilaku yang terbilang buruk di lingkungan dusunnya. Pada awalnya saya sekolah di kampung, hidup saya ini tidak terkontrol. Hidup saya kau pergi ke sekolah, berontak, memukul teman-teman, nakal juga, dan juga berkelahi juga, dan juga pergaulan, juga merokok, SD, rokok yang tentunya kalau bapak kan pergi ke gereja, kasih merokok mereka. Yang sisa untungnya itu yang kami cari. Teman-teman pergi merokok. Gitu. Kini Gusti mengalami banyak perubahan secara mental dan perilaku setelah mendapatkan pendidikan yang layak. Perubahan inilah yang diharapkan Ibu Heni agar bisa didapatkan oleh setiap anak bangsa ini, sekalipun di pelosok-pelosok yang susah dijangkau. Kunjungan di FLC Asrama Siberut pun selesai. Perjalanan dilanjutkan ke FLC Gotap. Untuk menuju ke FLC ini, Ibu Heni dan tim Tangan Pengharapan harus melalui jalur laut. Kondisi cuaca di laut yang kadang tidak bersahabat pun menjadi tantangan tersendiri ke FLC ini. Lalu dilanjutkan masuk ke jalur muara sungai Air Payau dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Menggunakan perahu kayu bermesin tempel dengan kapasitas 6 hingga 7 orang. Setelah memasuki muara sungai, Ibu Heni disuguhkan pemandangan hutan bakau di sebelah kiri dan kanan, serasa di hutan Amazon.
Dusun Gotap. Akses yang sulit untuk bisa sampai ke FLC ini membuat tidak adanya guru yang mau tinggal menetap di sini. Padahal sekolah ada. Yang ada hanya guru-guru lokal lulusan SMA yang rata-rata tidak memiliki keahlian mengajar. Fasilitas sekolah pun tidak memadai. Bahkan anak-anak kelas 6 SD sekalipun, banyak yang belum bisa membaca dan menulis. Miris bukan? Itulah fakta yang sampai kini masih dirasakan oleh anak-anak di Dusun Gotap. Untuk itulah Tangan Pengharapan masuk dan mengirimkan guru-guru terbaik ke dusun ini untuk memberikan pendidikan yang layak agar perubahan terjadi. Seperti anak ini, namanya Septin. Anaknya rajin dan memiliki semangat yang tinggi dalam hal belajar. Namun, lagi-lagi semangat hanyalah sebuah semangat. Tidak adanya guru membuat Septin yang seharusnya duduk di PAUD ini jadi tidak bersekolah dan hanya bisa melakukan kegiatan membantu orang tuanya mengurus pekerjaan rumah. Seperti mencuci piring dan memasak. Namun setelah Tangan Pengharapan masuk dan mengirim guru untuk memberikan pendidikan, semangat Septin untuk belajar kembali muncul. Bahkan sejak masuk menjadi anak didik di FLC ini, Septin sudah langsung lancar membaca. Sejak dia lancar membaca, dia semakin rajin belajar. Bahkan ketika sakit, meskipun orang tuanya sudah melarang, dia tetap ingin datang ke sekolah. Septin adalah satu dari sekian banyak anak-anak pelosok yang merasakan perubahan ketika Tangan Pengharapan masuk ke dusunnya. Tarian burung elang diperagakan oleh anak-anak didik di FLC Gotap menyambut kedatangan Ibu Heni dan tim Tangan Pengharapan. Tidak lupa kalung khas Dusun Gotap disematkan oleh anak-anak ini untuk Ibu Heni. Anak-anak dusun membentuk barisan sambil bernyanyi sebagai bentuk rangkaian penyambutan Mama Heni ke FLC Gotap. Langkah demi langkah, anak-anak dan masyarakat mengantar Mama Heni menuju balai dusun yang kini difungsikan sebagai tempat untuk belajar anak-anak. Di dusun ini, Ibu Heni berkesempatan berinteraksi dengan para orang tua dan anak-anak di FLC ini. Merasa PU buat penyambutannya yang luar biasa. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Senang bisa kembali ke Gotap, senang bisa lihat anak-anak lagi. Kami sayang kami tidak tahu kalau anak-anak lagi batuk semua. Kalau tahu kami datang bawa obat. Nanti sebentar mungkin ada yang bisa ikut ke Siberut ambil obat kami belikan supaya anak-anak cepat dapat obat. Setelah rangkaian acara selesai, Ibu Heni membagikan donasi sepatu sekolah dan bubur kacang hijau sebagai makanan tambahan untuk anak-anak di FLC Gotap ini.
Kunjungan di FLC Gotap pun telah selesai. Center terakhir dari kunjungan di Pulau Siberut ialah FLC Salapa. Untuk sampai ke FLC ini, kita harus melalui sungai yang sangat panjang. Dari kota Muara Siberut saja, menuju FLC Salapa bisa memakan waktu 3-5 jam menuju ke hulu sungai yang berkelok-kelok. Setelah berjam-jam duduk di perahu, akhirnya tim Tangan Pengharapan tiba di Dusun Salapa. Di dusun ini belum ada listrik, apalagi sinyal telepon. Bisa kebayang di zaman teknologi seperti ini ternyata masih ada daerah yang belum mendapatkan listrik. Lagi-lagi karena akses yang sulit, guru-guru tidak ada yang mau menetap untuk mengajar di sini. Akibatnya, anak-anak di dusun ini sudah pasti merasakan ketertinggalan mereka dalam pendidikan, bahkan dalam perkembangan zaman. Mayoritas anak didik Tangan Pengharapan di Salapa ini adalah PAUD. Sebelum Tangan Pengharapan masuk, anak-anak di dusun ini tidak pernah datang ke sekolah. Karena guru-guru hanya mengajar di sekolah yang letaknya jauh dari dusun tempat mereka tinggal. Sangat disayangkan ketika anak-anak sangat ingin belajar, namun tidak ada yang mengajar. Untuk itulah guru Tangan Pengharapan didatangkan ke dusun ini untuk mengajar dan membantu anak-anak agar dapat mengejar ketertinggalan mereka dalam hal belajar. Karena meski mereka tinggal di pelosok, mereka juga tetap anak bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan semestinya. Kunjungan tahunan Ibu Heni Kristianus di Mentawai pun telah selesai. Masih banyak senter-senter di seluruh pelosok Indonesia yang akan dikunjungi. Kondisinya pun serupa, yaitu pendidikan yang belum merata. Mereka belajar tanpa mengeluh dengan segala keterbatasan. Dan dari Kepulauan Mentawai inilah mereka dengan tangguh mengejar impian. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.